Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu yang mengajarkan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Perkenalkan, saya Aulan, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi teori belajar mengajar behaviorisme. Baiklah, materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pengertian behaviorisme, yang kedua, prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme, yang ketiga, tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme, yang keempat, implementasi teori behaviorisme. 1. Pengertian behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme. Prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulus dan respon. Pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah reinforcement, memberikan imbalan atau hukuman untuk memperkuat atau melemahkan suatu perilaku tertentu. Yang ketiga adalah penguatan positif dan negatif. Penguatan positif adalah pemberian suatu yang menyenangkan. Penguatan negatif adalah pengurangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang keempat adalah penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah suatu yang memberikan kepuasan alamiah, sedangkan penguatan sekunder adalah sesuatu yang dapat dipelajari dalam bentuk penguatan. Yang kelima adalah kedekatan penguatan. Penguatan harus terjadi segera setelah perilaku tersebut berlaku. Yang keenam, pemodelan perilaku. Pembelajaran terjadi melalui proses pengulangan dan penguatan yang progresif. Dan yang ketujuh adalah kepunahan. Perilaku yang tidak diperkuat akan hilang atau berkurang. Yang ketiga, tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan, sedangkan individu yang tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua adalah John Bardess Watson. Watson merupakan salah satu tokoh yang diyakini bahwa prinsip belajar pada manusia maupun hewan tidak memiliki perbedaan. Kesamaan belajar dari makhluk hidup adalah memerlukan kondisi tertentu. Watson mengembangkan teori belajar dari Ivan Pavlov dan mengemukakan mengenai teori hubungan rangsangan dan tanggapan. Ia berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleksi atau tanggapan yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Yang ketiga adalah Edward Lee Thorndike. Teori belajar behaviorisme seperti yang dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang bisa diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip mekanik yang bisa dilihat dari metode belajar trial and error. Yang keempat adalah Clark Hall. Teori Hall adalah teori belajar behaviorisme yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hall, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Maka dari itu, teori Hall mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral. Yang kelima, Edwin Ray Guthrie. Teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali, cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Yang keenam adalah Bruce Frederick Skinner.
Kinar teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Yang ketujuh adalah Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka bobonya, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Keempat, implementasi teori behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus, yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanik. Baiklah, itu dia materi yang berkaitan dengan teori belajar behaviorisme. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.